Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you today, guys? Keep enjoy and healthy. And this week we wanna talk about parts of an essay. Let's enjoy the show. I should move my picture here. Okay. What is essay? Essay is a piece of writing that attempt to explain something or analyze something or present the author's insight. Jadi secara umum essay itu media bagi penulis untuk mengekspresikan perasaannya atau hasil analisanya, hasil pemikirannya, ataupun pengalaman si penulis yang dilalui, bukan dilalui, yang dirasakan atau yang dialami gitu kan ya. For example, if you see the map of Trans-Java Toll Road or Trans-Java Highway, and then you have some impression after you tried the highway, you can describe and then you can analyze what is the positive impact, what is the negative impact of this highway, and you can write it and you can share what you think, what your perspective, and yeah, that's essay works. Jadi ketika misalnya ketika kita punya pandangan terhadap satu hal, misalnya ketika kamu udah nyobain tol Trans Jawa, gimana sih rasanya? Oh, ternyata rasanya begini. Terus dialirkan melewat tulisan, dan itu pola kerjanya essay. Seperti itu dasar-dasarnya ya. Oke. Dan essay, it starts from a small thing, and if you develop the essay, it will be academic writing, something like a paper, something like a journal, thesis, and etc. Essay ini adalah langkah kecil buat kalian untuk mengembangkan ke hal-hal yang lebih besar. Seperti apa? Seperti academic writing, seperti bikin paper, bikin skripsi, bikin jurnal, bikin tesis, atau bahkan bikin disertasi. Semuanya berawal dari hal yang terkecil, yaitu essay. Goodbye. Next. Okay, I should move here. Okay, good. We wanna talk about the basic of the essay. Strukturnya ya, struktur basicnya dari essay itu ada 3. We have introduction, we have body paragraphs, and the last is also conclusion. Dari bagian yang paling penting yang ada di essay itu ada 3 komponen. Yang pertama, introduction, itu pengenalan, lalu paragraf isinya, lalu yang terakhir adalah kesimpulannya. Nah, kalian harus bisa membawa 3 komponen yang penting ini ke dalam tulisan yang kalian akan sajikan kepada siapa? Si pembaca. Nah, setelah ada 3 komponen ini, komponen yang paling inti ini udah mengerti, maksudnya kalian mau menulis apapun, maka kalian akan termudahkan dengan apa sih yang harus ada dalam essay. Oh, ternyata 3 aspek ini. Jadi ketika mau nulis apapun kalian bisa. Oke. Jadi yang paling terpenting itu nanti ada di body paragrafnya. Yang body paragrafnya itu harus koheren dengan introduction gitu. Lalu yang conclusionnya juga harus koheren sama introduction sama body paragraphs yang kalian tulis. Jadi harus simetris, bukan simetris, namanya berkelanjutan. Oke, good. Lalu next we wanna talk about introduction. Kita akan bahas satu-satu dulu ya. Introduction itu merupakan sebuah pengenalan awal
awal banget yang ada paling atas di dalam esai kalian ketika kalian menulis esai. Oke, I should move here. Oke, good. Nah, kalian harus bisa mengkonsep paragraf pengenalan ini dan harus bisa mengembangkan ke paragraf yang selanjutnya. Jadi paragraf selanjutnya yang di body paragrafnya itu adalah pengembangan dari si intronya. Jadi ketika intronya si A, maka si badannya juga harus ngebahas si A-nya juga, jangan ngebahas C atau D, karena kita harus koheren dengan apa yang kita tulis. Kita harus konsisten dengan apa yang kita tulis di bagian introduction-nya, karena akan kita bahas tentang lebih mendetailnya di body paragrafnya. Jadi dengan adanya introduction ini, si penulis memberikan gambaran awal kepada si pembaca. Oh, ini loh yang akan saya bahas. Misalnya yang paling contoh yang paling gampang yaitu misalnya ketika kalian membuat sebuah pernyataan, dan pernyataannya itu harus clear. Jangan bikin pernyataan yang bikin si pembaca itu menjadi multitafsir. Jadi harus tegas kalian sebagai penulisnya. For example, Trans Jawa Toll Road can reduce national logistic costs. Nah, dari katanya ini, dari pengenalannya ini sudah memberikan redaksi bahwa oh ya, dengan adanya tol Trans Jawa ini akan mengurangi biaya logistik. Tapi kalau kamu misalnya nulisnya kayak gini, Trans Jawa Toll Road maybe reduce national logistic cost. Nah, itu akan memunculkan keraguan, akan memunculkan multitafsir, apakah efektif ataukah enggak gitu. Jadi jangan bikin kegaduhan ya, karena kehidupan ini sudah cukup gaduh. Kalian jangan bikin kegaduhan lagi di tulisan kalian, oke? Terutama nanti deskripsi kalian. Kalian harus clear bahwa ini yang akan saya sajikan. Oke, goodbye. Next, body paragraph. Nah, kita akan ngomongin tentang isi tentang esainya. Aduh, ini gambarnya nutup. Kita bahas yang atasnya dulu ya. Oke, biasanya dalam suatu esai itu akan fokus pada argumen yang akan kita utarakan. Ya, jadi argumennya itu harus didukung, jangan argumen yang omong kosong. Oke, didukungnya dengan apa? Dengan dua komponen. The first is related data, the last are content or events. Jadi harus ada data yang kalian sajikan ataupun konten dalam bentuk misalnya kutipan, ataupun misalnya kalau misalnya sekarang bisa dalam bentuk video, itu juga bisa, ataupun dari artikel-artikel yang lain yang bisa mendukung apa yang kamu ucapkan. Bukan ucapkan, yang kamu tulis. Okay, because we are reading. Okay, you must sure in every paragraph you must coherent with the apa yang tadi, kita harus koheren dengan introduction-nya. Jadi setiap tulisan yang kamu buat harus dipastikan lagi apakah koheren atau enggak. Kalau misalnya koheren, lanjutkan. Tapi kalau misalnya enggak koheren, itu tinggalkan. Koheren itu apa ya? Berkesesuaian. Ya, berkesesuaian. Apakah sesuai enggak dengan intro yang ada di atas? Kalau ada kesesuaiannya, tetap lanjutkan. Tapi kalau misalnya koherennya enggak dapat gitu, enggak berkesesuaian, hapus aja. Karena konsisten atau tidaknya sebagai penulis akan dinilai oleh si pembaca gitu. Bahwa ini tuh enak banget dibacanya, atau misalnya lalu ketika kalian bahas A, ternyata yang dibahas malah F gitu kan, enggak koheren. Jadi mutu tulisan kalian itu ada di situ ya. Jadi jadilah
sebagai penulis yang bisa menghasilkan bacaan yang berkualitas untuk si pembaca. Okay? I believe you can do it. Next, conclusion. Okay. Setelah kamu bikin introduction, udah bikin body paragraph, saatnya yang paling krusial adalah conclusion, bikin kesimpulan. Kesimpulan ini adalah merangkum apa yang kamu tulis di introduction dan apa yang kamu tulis di body paragrafnya. Body paragraf itu biasanya saling mensupport antara paragraf 1, paragraf 2, paragraf 3. Nah, setelah saling support, kalian ambil intisarinya. Ya, intisari bukan air yang di toko jamu itu ya, tapi intisari ini adalah intisari. Ya, intisari. Apa ya? Kesimpulan. Ya, benar, kesimpulan yang bisa kalian sajikan kepada si pembaca dengan kata-kata yang simple, yang tidak membuat multitafsir kembali. Okay? Good. It's very simple. And then how many paragraphs are in essay? They have no rules, I think. Maybe in school we must make 5 paragraphs or more, but in the university I think it's very flexible according to the material or according to the perspective of yours, and just work it. Jadi nggak ada patokan-patokan yang signifikan atau misalnya menjadikan referensi, nggak ada. Tapi umumnya biasanya ketika di SMA itu kita umumnya bikin 5 paragraf. Biasanya satu paragraf itu harus ada berapa kata gitu kan suka ada kriterianya. Tapi ketika di universitas itu biasanya lebih fleksibel lagi, tergantung dari perspektif kalian. Kalau misalnya perspektif kaliannya luas, itu bisa lebih dari 5 paragraf. Tapi kalau misalnya perspektif kalian biasa-biasa aja, ya biasa aja gitu kan. Misalnya 3 paragraf, that's essay. But ya itu tergantung dari inspirasi kalian seberapa banyak dan seberapa simple kalian membawa ide kalian kepada si pembaca. Okay? Just work for your ideas. Next. Essay structure example. Oke, kita akan membahas berbagai jenis struktur atau pola essay itu apa aja. Yang paling umum dan yang paling sering digunakan yaitu ada 3 jenis. Yang pertama chronological essay, yang kedua compare and contrast essay, dan yang terakhir problem, methods, solution essay. Oke, kita bahas satu-satu. Let's talk one by one, guys. Okay, in my class you can eat and drink. Okay, just enjoy the show. Chronological essay itu biasanya digunakan ketika kita akan mengutarakan sebuah kejadian ataupun kejadian yang sudah terjadi di masa lalu. Biasanya chronological essay ini dibuat untuk bikin bibliografi atau bikin buku atau bikin misalnya step-step memasak gitu kan, ada proses, ada prosedur dan lain sebagainya. Pakainya metode chronological essay. Tahap yang pertama yaitu biasanya si penulis akan mengenalkan apa sih yang akan kita sajikan kepada si penulis di paragraf yang pertama, dan yang selanjutnya yaitu menceritakan step by stepnya. Yang pertama harus ini, yang kedua harus itu, kayak paragraf yang ketiga harus itu ini, dan yang paragraf keempat hasilnya. Biasanya seperti itu. Kalau misalnya proses misalnya merebus tahu, nah pertama kita beli dulu tahunya,
Lalu di paragraf kedua kita harus mencuci tahunya. Di paragraf ketiga bagaimana kita menyajikan tahunya tuh di kompornya. Dan yang terakhir, bukan yang terakhir, atau misalnya bisa dikembangkan lagi, misalnya lama proses merebusnya berapa lama, terus idealnya berapa, terus alasannya kenapa harus berapa lama, biar apa. Nah, paragraf yang selanjutnya yaitu proses pendinginan. Pendinginan itu harus berapa lama. Nah, itu kan bisa dikembangkan. Itu step by step, dan lalu diakhiri oleh kesimpulan. Ternyata tahu rebus ini enak ketika direbus saja. Seperti itu, oke? Karena apa? Karena efisien, hanya direbus makan, gitu ya. That's chronological essay. Gampang, itu chronological essay itu paling banyak digunakan, terutama ketika kalian misalnya bikin cerita fiksi atau bikin dongeng. Nah, itu sama seperti itu stepnya, oke? Next. Jenis essay yang kedua yaitu compare and contrast essay. Biasanya sesuai namanya ya, compare and contrast. Biasanya ketika bikin contrast and compare essay itu, kalian akan mendiskusikan berbagai objek. Kalau yang tadi kan cuma satu objek tuh, cuma tahu rebus doang. Kalau di sini menyajikan dua objek yang sama ataupun yang berbeda, bisa sama ataupun yang berbeda di dalam paragraf pengenalannya. Lalu paragraf badinya itu kalian mulai membicarakan tentang kedua objek tersebut atau lebih dari dua objek tersebut ke dalam sebuah narasi tulisan kalian. Lalu misalnya dibandingkan, dikomparkan A dengan B, lalu kontrasnya apa A dan B. Lalu setelah badinya selesai, tarik kesimpulan. Kesimpulannya bisa pro dan kesimpulannya bisa kontra. Itu tergantung dari kalian sebagai penulis bisa menyajikan atau menggiring opini si pembaca, seperti itu. Oke. Biasanya ya yang kayak gini tuh ada untuk forum-forum diskusi. Nah, gitu. Misalnya mendiskusikan tentang baik buruknya handphone dengan media yang lain atau lain sebagainya. Kalian lebih bisa berkreasi, oke? Next. The third type of essay structure is problems, methods, and solution essays. Nah, ini yang paling menguji si penulis dalam menyajikan suatu hal, because you talk about the problem and you will try to guide the readers to resolve the problem with your opinion. Jadi ketika kalian akan membahas suatu permasalahan, kalian mencoba memiliki memiliki cara untuk menyelesaikannya, bahwa kalian percaya dengan cara yang kalian punya bisa menyelesaikan masalah. Misalnya problemnya kemacetan, bagaimana sih caranya mengurangi kemacetan? Misalnya menurut kamu, kita harus mengembangkan transportasi umum. Yang kedua, kita harus mengurangi kendaraan yang terus terdaftar di pemerintah. Misalnya mempersulit kendaraan baru untuk keluar izin jalan rayanya atau apalah, biar lebih menyulitkan. Misalnya yang lainnya harga kendaraannya dinaikkan atau apa sebagainya. Nah, lalu solusinya itu di mix dengan problemnya, apakah ketemu ataukah enggak.
Apakah harus selalu ketemu? Tidak juga. Kalau misalnya ketemu itu bagus, kalau misalnya tidak ketemu itu tetap aja tulis di dalam kesimpulannya dan akan menjadi referensi untuk esai kalian yang selanjutnya. Apakah bisa jadi dikembangkan? Apakah terjadi esai revisi dari esai yang sebelumnya dan lain sebagainya. Jadi kayak bikin sinetron, kalian bisa mendesain esai itu, esai yang pola yang ini ya, akan habis atau apakah akan tuntas dalam satu esai ataukah akan berlanjut esainya itu. Bisa kalian desain agar menarik perhatian si pembaca seperti itu. Okay, that's all our lesson this week, and I hope you enjoy. If you did not understand what I said before, you can repeat, and thank you for coming to my class. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.